Bab 561, Datang dan kunjungi Tuan hari ini. Wilayah abadi Kyushu dingin dan jernih. Karena Chen Chang'an hendak menghidupkan kembali Sang Buddha beberapa hari terakhir, para abadi yang telah berkultivasi dengan damai di wilayah abadi 9 provinsi merasa takut. Para abadi ini, meskipun mereka enggan menanggung tanah abadi teratas di sini, begitu pula mereka yang berada di alun-alun percobaan yang memiliki fasilitas percobaan yang dapat membantu meningkatkan kultivasi mereka. Dengan pasrah, sang tiran hendak dibangkitkan, mundur cepat. Semuanya demi menyelamatkan hidup sendiri, yang merupakan hal terpenting. Adapun para biksu dan abadi setempat di wilayah abadi 9 provinsi, mereka sangat percaya pada Chen Chang'an. Saya percaya bahwa Chen Chang'an pasti memiliki rencananya untuk membangkitkan Sang Buddha. Dong Xinghai, akhir-akhir ini, telah terjadi keheningan yang mematikan. Hampir seluruh Laut Bintang Timur, mereka memperhatikan wilayah abadi 9 provinsi. Dia khawatir tentang bagaimana keluarga Kaisar Tong Xiang akan melakukan sesuatu terhadap wilayah abadi 9 provinsi dan Chen Chang'an. Untuk menghentikan kebangkitan Sang Buddha. Dan, dalam kegelapan, ada juga Xinghai lain yang menonton dalam kegelapan. Singkatnya, ini, menurut pendapat mereka, perang yang akan datang telah menyebabkan gelombang gelap mengalir. Banyak sekali makhluk abadi yang mendiskusikan masalah ini. Keluarga Kaisar Xiang akan segera dimulai, dan saya tidak tahu apakah itu adalah lawan dari sisa-sisa iblis. Hanya saja saya sangat bingung, mengapa kekuatan Kaisar, hanya keluarga Xiang yang datang. Itu benar, Chen Chang'an terlalu kuat, kekuatannya tidak terduga, hanya avatar yang telah dipadatkan yang memiliki kultivasi Kaisar Semu, dan dia juga telah mengumpulkan 20 Kaisar Semu dalam satu napas. Atas dasar keluarga Kaisar Xiang ini, saya khawatir itu bukan lawan Chen Chang'an. Banyak makhluk abadi menyatakan perhatian dan kecemasan. Seseorang berkata dengan suara rendah, kekuatan kekaisaran ini bukan orang bodoh, dan mereka cenderung datang untuk menguji. Jika kamu belum mengetahui realitas wilayah abadi 9 provinsi, dan kedalaman kekuatan Chen Chang'an, kamu tidak akan melakukan gerakan seperti itu dengan mudah. Meskipun Chen Chang'an dapat mengumpulkan 20 Kaisar Semu, kekuatannya sangat mengerikan, tetapi keluarga Kaisar Tong Xiang ini bukanlah seorang vegetarian. Mengapa kamu berkata seperti itu? Kamu pasti tahu kekuatan kekaisaran ini, tetapi mereka telah keluar dari Kaisar, memiliki Kaisar Yun yang menakjubkan, dan bahkan memiliki prajurit Kaisar sebelum kematiannya. Begitu pasukan Kaisar digunakan, seperti kunjungan pribadi Kaisar, itu belum tentu menjadi lawan Chen Chang'an. Petik 2. Di Laut Bintang Timur, banyak sekali makhluk abadi yang berdiskusi. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya setelah keluarga di Tong Xiang melakukan perang salib melawan wilayah abadi 9 provinsi. Satu-satunya hal yang paling mereka khawatirkan, itu adalah kekalahan keluarga Kaisar. Apakah itu berarti abad kegelapan akan datang lagi? Bahkan setelah pertimbangan berulang kali, beberapa makhluk abadi di Laut Bintang Timur, mereka telah menarik diri dari Laut Bintang Timur. Hari ini, lautan bintang kematian yang tak berujung, tenang dan damai. 5 binatang abadi tirani menarik perahu abadi ungu emas dan melangkah melalui kehampaan. Kapal Zijin Xian, Xiang Zongteng berdiri tegak dan tegap, rambut hitamnya yang tebal berkibar. Dia melihat ke depan. Di sana, ada suasana negeri dongeng yang lemah. Di sana, itu adalah Xianyu kelas 2 tempat Chen Chang'an berkultivasi, lokasi kota Xianyu di Kyushu. Itu tepat di depan. Xiang Zongteng bergumam, matanya sangat dalam. Tentu saja,
Berita tentang Xiang Zongteng yang pergi ke wilayah abadi 9 provinsi juga diikuti oleh Dong Xinghai. Mereka tidak tahu bagaimana keluarga Kaisar Tong Xiang akan menghadapi wilayah abadi 9 provinsi dan Cencangan. Xiang Zongteng tiba di gerbang domain wilayah abadi 9 provinsi. Gerbang domain menjaga komandan detasemen Xuanwu, Gu Yuan. Dia melihat binatang abadi berkepala 5 yang datang dari kejauhan. Kelima binatang abadi itu ganas dan perkasa, dan mereka sangat mendominasi. Selain itu, 5 zundi keluarga Xiang lainnya datang untuk mengusir binatang abadi. Kemudian, perahu abadi ungu emas yang dia tarik sangat mulia. Gu Yuan melihat ini, hatinya mendesah. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan kaisar yang dikabarkan, penampilannya sangat mengesankan dan menakjubkan. Tentu saja, kedatangan keluarga Kaisar Tong Xiang tidak menghalangi Gu Yuan. Dia membawa anggota detasemen Xuanwu dan menjaga gerbang domain. Semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi, seolah tidak takut. Bagaimanapun juga, mereka mewakili wilayah abadi 9 provinsi dan wajah bos, bagaimana mereka bisa malu-malu. Gu Yuan tenang, meskipun kultivasinya jauh dari dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari para kaisar ini, bahkan dia tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas abadi yang didudukkan dan dikendalikan oleh Kaisar Semu. Namun, suara Gu Yuan masih penuh dengan kemarahan. Dia bertanya dengan penuh pengertian, memegang pisau pembunuh babi dan berteriak keras. "Siapa yang datang? Jangan remehkan pisau pembunuh babi di tangan Gu Yuan ini. Ini diberikan kepadanya oleh Chen Chang'an. Ini adalah satu-satunya prajurit kekaisaran yang telah dibuka di peti harta karun ikan asin. Bawalah ke Gu Yuan untuk mendukung fasadnya." Tetapi, tujuan Chen Chang'an tercapai. Ketika 5 anggota keluarga Xiang Zundi, dan bahkan Xiang Zongteng melihat pisau pembunuh babi di tangan Gu Yuan, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Aura kaisar yang terpancar dari pisau jagal itu begitu agung. Itu adalah seorang prajurit kekaisaran. Seorang abadi yang menjaga pintu, dia benar-benar memiliki seorang prajurit kekaisaran di tangannya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka? Sungguh, negeri dongeng Kyushu ini tidak sederhana. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Xiang Zongteng, seorang anggota keluarga Xiang, dimarahi dengan nada seperti itu. Tetapi, Teng di sini dalam barang tersebut. Dia tidak marah, tetapi turun dari kapal abadi Zijin. Bersikaplah rendah hati dan bicaralah dengan tenang. Saya Xiang Zongteng, murid keluarga Xiang dari Kaisar Tong. Saya pernah mendengar nama Chen Chang'an di wilayah abadi 9 provinsi, dan saya datang ke sini untuk mengunjungi Tuan. Bab 562, apa tujuan mengunjungi non perang salib? Xiang Zongteng memperlakukan pemandangan Gu Yuan ini dengan sikap rendah hati. Itu telah dilihat oleh banyak dewa. Mereka terkejut. Saya pikir setelah kedatangan keluarga Kaisar Tong Xiang, akan ada ketegangan antara kedua belah pihak, dan perang akan segera pecah. Tetapi hasil akhirnya, mereka tidak pernah memikirkannya. Setelah Xiang Zongteng dari keluarga Kaisar Xiang datang ke wilayah abadi 9 provinsi, dia diperlakukan dengan sangat damai. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang tampak bingung. Sama, untuk Gu Yuan, sikap Zongteng ini juga membuatnya sangat bingung. Tidakkah dia mendengar bahwa keluarga Kaisar Xiang dari Zhongxinghai mengirim seseorang untuk menyerang wilayah abadi 9 provinsi? Mungkinkah, apakah ini salah paham? Tentu saja, terlepas dari Zongteng ini, atau apa yang dilakukan keluarga Kaisar Tong Xiang, Gu Yuan tidak khawatir. Segala sesuatu memiliki bos. Bos adalah yang terkuat, yang paling berkuasa. Bahkan jika Anda adalah keluarga Xiang dari kekuatan kekaisaran, di mata bos, itu bukan apa-apa.
Yuandao kuno, bos ada di Gunung Feixian. Jika kau ingin mengunjunginya, ikutlah denganku. Terima kasih. Kemudian, Xiang Zongteng meninggalkan 5 binatang abadi dan perahu abadi Zijin di luar wilayah abadi 9 provinsi. Kemudian, dia membawa 5 kaisar semu dan mengikuti Gu Yuan ke wilayah abadi 9 provinsi. Di luar, para abadi yang sedang menonton, saling memandang, dan tidak tahu obat apa yang dijual di labu keluarga Kaisar Xiang. Lihat seperti ini, tampaknya keluarga Kaisar Tongxiang tidak berniat menyerang Chen Chang'an. Apakah mereka tidak ingin mencegah kebangkitan Buddha-Buddha? Xiang Zongteng membawa 5 zundi melalui gerbang domain, dan di bawah kepemimpinan Gu Yuan, berjalan melalui Gunung Siwanda. Di negeri dongeng Kyushu, para abadi lokal itu memperhatikan 6 orang Xiang Zongteng. Aura yang kuat itu membuat mereka terkejut. 6 orang ini, apakah mereka semua kaisar semu? Namun, melihat penampilan mereka, tampaknya tidak ada niat membunuh. Bukankah dia datang untuk menaklukkan wilayah abadi 9 provinsi? Akhirnya, Gu Yuan membawa Xiang Zongteng dan yang lainnya ke kaki Gunung Feixian. Gunung ini disebut Gunung Feixian, dan itu adalah tempat peristirahatan bos. Karena kamu akan mengunjungi bos, naiklah sendiri ke gunung. Selanjutnya, Gu Yuan tidak melanjutkan untuk memimpin jalan. Xiang Zongteng menatap Gunung Feixian di depannya. Chen Chang'an itu, lalu menyendiri di gunung ini. Sejujurnya, Xiang Zongteng terkejut, karena kecuali energi abadi yang kuat dari gunung ini, sisanya biasa-biasa saja dan biasa saja. Tanpa diduga, orang kuat seperti Chen Chang'an akan memilih gunung seperti itu untuk pertapaan. Pada saat yang sama, Xiang Zongteng bahkan lebih penasaran dengan Chen Chang'an. Aku ingin melihat apa Chen Chang'an ini. Setelah itu, Xiang Zongteng membawa 5 kaisar semu dan mulai naik gunung. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an menggendong lengannya di punggungnya dan dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiang Zongteng dan yang lainnya yang naik gunung. Sejujurnya, ketika Chen Chang'an mengetahui bahwa keluarga Kaisar Xiang tidak merekrut pasukan untuk menyerang wilayah abadi 9 provinsi dan dirinya, tetapi datang mengunjunginya. Bahkan Chen Chang'an pun terkejut. Saat ini, dia tidak merasakan permusuhan dari Xiang Zongteng dan yang lainnya. Kalau begitu mari kita lihat, apa tujuan Zongteng dan yang lainnya datang mengunjunginya. Segera, Xiang Zongteng dan yang lainnya tiba di kuil panjang umur di puncak Gunung Feixian. Sekarang, di kuil panjang umur, namun, dia melihat Chen Chang'an berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memperhatikan mereka. Chen Chang'an tidak berekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Chen Chang'an. Xiang Zongteng bertemu dengan Chen Chang'an, tebakannya. Pemuda berjubah putih ini, pasti Chen Chang'an yang terkenal itu. Ketika Xiang Zongteng melihatnya untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa Chen Chang'an adalah pemuda yang sangat biasa, dan dia tidak bisa merasakan aura kultivasi apapun, seperti manusia biasa. Namun, Xiang Zongteng tidak menganggapnya enteng, sebaliknya, dia malah semakin cemburu karenanya. Dia pantas menjadi kakak pertapa, kembali ke aslinya dan kembali ke kebenaran, dan Taoisme itu alami. Secara khusus, dia sebelumnya mendengar bahwa Chen Chang'an telah mengumpulkan 20 klon kaisar semu. Dia tahu bahwa kekuatan Chen Chang'an bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Menurut rumor, semakin biasa orangnya, semakin kuat kekuatannya. Sedikit lebih penting, bahkan sekarang, Xiang Zongteng telah bertemu Chen Chang'an, tetapi dia masih belum bisa melihat kedalaman kekuatan Chen Chang'an, yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Chen Chang'an angkat bicara. Keluarga Kaisar Xiang adalah keluarga bangsawan kuno di alam abadi.
Saya tidak menyangka akan datang ke Gunung Feixian hari ini dan bersikap begitu rendah hati. Sekarang, mata Chen Chang'an sedalam jurang, tak terduga. Dia tidak bicara omong kosong, dan menatap langsung ke Xiang Zongteng. Jadi, apa tujuanmu datang ke tempat ini alih-alih berperang? Bab 563, percaya, mengapa kamu begitu yakin? Meskipun kelihatannya, Chen Chang'an mengenakan jubah putih, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di kuil panjang umur, lembut dan elegan, dengan temperamen yang luar biasa. Namun di mata beberapa orang Xiang Zongteng, dia agung dan kental, dan dia mengajukan pertanyaan yang dingin, tetapi dia kuat dan mendominasi. Chen Chang'an, dia tidak memperlakukan Zongteng dan yang lainnya sebagai teman karena mereka berasal dari keluarga Kaisar Tongxiang. Belum lagi, Chen Chang'an masih menunggu keluarga Kaisar Xiang untuk menyerangnya. Tidak sekarang. Seperti kata pepatah, ulurkan tangan dan jangan pukul orang yang tersenyum. Karena Zongteng membawa orang untuk berkunjung, bagaimana mungkin dia datang untuk memamerkan keahliannya dan menghancurkan orang-orang dari keluarga Kaisar Xiang ini terlebih dahulu, untuk menimbulkan sensasi. Karena jika keluarga Kaisar Tongxiang melakukan perang salib, dia akan mengangkat tangannya dan menghancurkannya, dan itu pasti akan membawa kejutan yang lebih besar bagi kelahiran alam rahasia Kaisar Agung berikutnya. Menghadapi pertanyaan Chen Chang'an, Teng Zongteng membungkuk dengan hormat dan sopan. Tuan, nama saya Xiang Zongteng, tetapi keluarga Xiang dari Kaisar Song Xinghai datang mengunjungi Tuan. Berkunjung, Chen Chang'an berkata dengan ringan. Namun, saya telah mendengar bahwa keluarga Kaisar Xiang Anda datang dari jauh, dan dia seharusnya datang untuk menyerang kursi ini dengan sengaja. Xiang Zongteng menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan, salah paham. Sebenarnya, sejak awal, keluarga tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu kepada Tuan untuk menyerang wilayah abadi 9 provinsi. Mendengar apa yang dikatakan Xiang Zongteng, Chen Chang'an tidak bisa menahan cemberut. Jika memang begitu, itu akan sangat mengecewakan baginya. Sekarang, Ning Bingxian dan Wu Qingyao juga datang ke Gunung Feixian. Memancarkan napas seorang kaisar semu, dia datang untuk menekan Chen Chang'an. Tentu saja, Ning Bingxian dan Wu Qingyao juga mengetahuinya. Chen Chang'an sangat kuat. Jika Anda ingin menghancurkan orang-orang dari keluarga kaisar ini, Anda sama sekali tidak memerlukan bantuan mereka. Namun, ketika Xiang Zongteng melihat ini, dia mengetahuinya dan diam-diam berkata, tentu saja, selain Tuan, ada 2 kaisar semu di sini. Tidak mudah bagi negeri dongeng tingkat 2 yang kecil untuk dikelilingi oleh begitu banyak orang kuat. Xiang Zongteng bertanya dengan hormat. Saya mendengar bahwa Tuan ingin membangkitkan kembali Dewa Buddha. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Itu benar, Tuan. Anda juga harus tahu kekuatan Sang Buddha. Dia pernah memerintah ribuan orang abadi selama satu era, menyebabkan ribuan orang abadi hancur. Butuh banyak kerja keras dan menderita kerugian besar. Ngomong-ngomong, Xiang Zongteng dipenuhi dengan emosi. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Ya, Tuan, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, itu normal. Chen Chang'an mengangkat tangannya. 2 tubuh iblis abadi dari Demon Heart dan Chaos Demon Island Lord muncul. Demon Heart ini, dan Chaos Island Lord ditekan oleh Chen Chang'an. Namun dari tubuh sisa ini, ia memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mencengangkan. Biarkan Xiang Zongteng dan 5 kaisar semu keluarga Xiang terkejut. Xiang Zongteng terkejut. Senior, ini adalah bagian dari sisa-sisa Buddha Lord Buddha. Jalan Chen Chang'an. Anda pikir bahwa Lord of Buddha adalah orang yang bekerja keras, tetapi Anda tahu bahwa dia bukan Lord of Buddha.
Bukan Lord Buddha. Xiang Zongteng dan yang lainnya tampak bingung. Sebenarnya, Demon Lord of Buddha telah ditekan oleh tuanku untuk waktu yang lama. Apa yang kau bunuh di awal hanyalah sebuah pikiran ajaib yang lahir dari sisa-sisa Sang Buddha. Artinya, Sang Buddha lebih menakutkan daripada yang kau kira. Aku mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an. Xiang Zongteng dan yang lainnya terkejut. Luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika benar seperti yang Tuan katakan, seberapa kuat Sang Buddha yang sebenarnya? Bahkan di seluruh 10,000 Immortal Domain, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Lagi pula, pada awalnya, untuk menghancurkan Sang Buddha, mereka menderita kerugian besar, dan bahkan membuat banyak orang kuat jatuh. Pertempuran itu bahkan lebih tragis. Sekarang, tetapi Anda memberitahu kami bahwa Sang Buddha, yang telah mereka usahakan dengan keras untuk dibunuh, hanyalah iblis yang lahir dari tubuh sisa, bukan Sang Buddha yang sebenarnya. Kata-kata Chen Chang'an dapat dikatakan, itu benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Membuat mereka tidak percaya. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Chen Chang'an. Chen Chang'an menatap ke 6 orang yang terkejut, dan berkata dengan sedikit jenaka di matanya. Jadi, Anda harus sangat jelas, jika kursi ini ingin membangkitkan Sang Buddha, itu akan membawa bencana bagi ribuan makhluk abadi. Dan hanya beberapa dari Anda, atau dengan kata lain, bahkan jika keluarga Kaisar Xiang Anda ada di depan kursi ini dan ingin mencegah kursi ini membangkitkan Sang Buddha, itu tidak akan membantu. Xiang Zongteng dan yang lainnya memiliki hati yang berat dan rumit, dan pikiran mereka kacau. Ucapan Chen Chang'an memiliki dampak yang sangat kuat pada mereka. Ketika benda itu kembali sadar, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Jadi, kami percaya bahwa Tuan Buddha pasti memiliki rencananya sendiri untuk membangkitkan kembali Sang Buddha. Tuan itu kuat, bahkan jika Sang Buddha dibangkitkan, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Selain itu, kami telah mendengar tentang Tuan. Tuan itu baik dan ramah, dengan kualitas emas dan batu giok, dan sangat dihormati di alam abadi Kyushu. Selama guru itu ada di sana, guru iblis Buddha tidak akan menyebabkan kekacauan di ribuan alam abadi. Mendengar apa yang dikatakan Zongteng, Chen Chang'an terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa Zongteng akan mengatakan kata-kata ini dan sangat mempercayainya. Mengapa kamu begitu yakin? Karena Tuan berkata beberapa hari yang lalu kepada 10 orang suci abadi yang dikirim oleh Dong Xinghai, bahkan jika Tuan membangkitkan Buddha, dia tidak akan membiarkan Buddha membawa kehidupan ke wilayah abadi 9 provinsi. Jadi, aku percaya bahwa masalah ini terkait dengan hidup dan mati Dong Xinghai dan bahkan ribuan orang abadi. Karena Tuan mengatakan ini, dia pasti tidak akan menipu kita. Bab 564, Tidak Asyik, Gelombang Kematian Datang. Mendengar jawaban Xiang Zongteng, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kekuatan kekaisaran ini sungguh tidak sederhana. Dan Zongteng di depannya ini memiliki pikiran yang jernih dan berpikir dengan tertib. Jelas, dia tidak bermaksud untuk memprovokasi Chen Chang'an. Tentu saja, faktanya, itu berasal dari faksi Xiang Jia Kaisar. Tidak ada cara untuk menentang Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, seorang yang kuat yang dapat memadatkan 20 klon Kaisar Semu. Kekuatannya tidak terduga, bahkan kekuatan kekaisaran ini enggan untuk memprovokasi Chen Chang'an dengan mudah. Jadi, dalam beberapa hari terakhir ketika Xiang Zongteng datang ke Dong Xinghai, Xiang Zongteng menganalisis semua informasi yang diperolehnya tentang Chen Chang'an. Dia juga tahu seperti apa Chen Chang'an. Dia mundur ke Gunung Feixian, benua Kyushu,
yang membantu alam bawah, naik ke alam atas, dan maju ke alam abadi Kyushu. Dan, menghasilkan tanah abadi tingkat atas untuk kepentingan wilayah abadi Kyushu. Selain itu, ada banyak hal lain yang dia lakukan. Tetapi hampir sebagian besar dari mereka menguntungkan alam abadi Kyushu. Demi kebaikan para abadi itu, bantulah mereka. Jadi, dalam hati Xiang Zongteng, dia masih berpikir bahwa jika Chen Chang'an ingin membangkitkan Sang Buddha, dia pasti punya rencananya sendiri. Terlebih lagi, sebelum datang ke wilayah abadi 9 provinsi, Xiang Zongteng masih berencana untuk datang dan menemui Chen Chang'an untuk sementara waktu. Tetapi ketika Xiang Zongteng bertemu dengan Chen Chang'an hari ini, jangan berani menyentuhnya sama sekali. Orang ini kembali ke dasar, seperti orang biasa. Semakin banyak orang merasa bahwa kekuatannya tak terduga. Begitu Anda memprovokasi dia, atau melawannya, kemungkinan besar, mereka pasti akan mati, benar-benar musnah. Adapun Chen Chang'an, jawabannya kepada Xiang Zongteng tidak diragukan lagi. Itu benar. Dia membangkitkan Sang Buddha, dan tujuannya sangat sederhana. Hanya untuk mendapatkan seni mendalam yang dapat membantu tubuh umur panjang untuk berkultivasi dari Sang Buddha. Bahkan di Shizun Fengqiun, mentransfer kekuatan Sang Buddha kepadanya. Alam, tidak mungkin Sang Buddha membuat kekacauan di antara ribuan makhluk abadi. Namun, sejak dulu, orang-orang ini salah mengartikannya sebagai sisa-sisa iblis. Chen Chang'an tidak bermaksud untuk berdebat. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting bagi Sang Buddha, dan itu pasti akan membuat khawatir banyak makhluk abadi. Bahkan membuat seluruh 10,000 Immortal Domain khawatir. Dengan demikian, Chen Chang'an dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka Great Emperor's Secret Realm dengan berlayar di sepanjang air. Untuk menarik ribuan makhluk abadi dan banyak makhluk abadi, atau kekuatan besar datang untuk datang. Dan baru saja memerintahkan Zhuang Sui dan yang lainnya untuk menyebarkan berita tentang kelahiran Great Emperor's Secret Realm di Kyushu Immortal Domain. Efek semacam ini minimal, dan bahkan belum menyebar ke Dong Xinghai. Bahkan banyak alam abadi di Laut Bintang Timur curiga terhadap keaslian Great Emperor's Secret Realm. Tentu saja, tujuan utama Chen Chang'an adalah menjadi terkenal. Jika nama Nine Provinces Immortal Domain tidak diizinkan menyebar ke ribuan Immortal Domain, bagaimana Chen Chang'an bisa menarik lebih banyak makhluk abadi ke alam tak terkalahkan? Bagaimana Chen Chang'an bisa mendapatkan lebih banyak nilai medan? Sebenarnya, sekarang alam abadi Kyushu telah membuat khawatir pasukan kekaisaran. Bahkan membiarkan keluarga Kaisar Tongxiang secara pribadi mengirim seseorang untuk datang. Tujuan Chen Chang'an telah tercapai. Sekarang, di luar, karena kedatangan keluarga Kaisar Tongxiang, dan karena Chen Chang'an menyampaikan berita ke dunia luar, ia ingin membangkit. Tekan kembali Sang Buddha, sudah ada banyak kekuatan, dan mereka semua memperhatikan pergerakan wilayah abadi 9 provinsi. Chen Chang'an bersikap manusiawi kepada Xiang Zongteng dan yang lainnya. Ya, kursi ini bermaksud untuk menghidupkan kembali Sang Buddha, jadi tentu saja ia punya rencananya sendiri. Hanya saja keluarga Kaisar Tongxiang Anda hanya datang untuk berkunjung, bukan untuk berperang, jadi ini adalah kejutan. Xiang Zongteng berkata cepat, jangan berani melawan Tuan, membosankan. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, itu sangat mengecewakan baginya, itu saja, tidak ada batu loncatan. Lalu bagaimana dia bisa berpura-pura terkenal? Laut Bintang Timur, ho ho ho, itu adalah raungan makhluk-makhluk ganas di laut yang bergema di langit dan bumi. Dari cakrawala yang jauh, itu adalah laut yang memicu gelombang yang mengamuk. Laut naik turun, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang.
Itu lebih seperti semburan gunung dan tsunami yang meletus, dengan ombak besar menutupi langit dan menenggelamkan dunia. Segera setelah itu adalah makhluk-makhluk ganas yang tak terhitung jumlahnya di laut yang mengamuk di lautan bintang kematian. Ada terlalu banyak makhluk jahat di laut. Itu padat, hampir di seluruh wilayah laut. Terlalu banyak monster yang kuat. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Adegan kerusuhan di lautan bintang segera ditemukan oleh para dewa di dekatnya. Para dewa ini ketakutan, suara mereka bergetar, dan mereka bahkan lebih luar biasa. Ya Tuhan, surga, ternyata adalah gelombang kematian yang legendaris. Mengapa gelombang kematian muncul di Laut Bintang Timur ini? Apa yang terjadi di sini? Raungan binatang buas, mengguncang bumi. Dalam gelombang kematian yang mematikan itu, saya melihat ombak besar. Seekor binatang raksasa muncul dari lautan bintang mati. Binatang raksasa ini sangat besar, semegah gunung raksasa, dan sangat agung. Sukunlah yang menyebabkan gelombang kematian. Di atas kepala sukun yang sebesar gunung raksasa, saya melihat sesosok berdiri. Orang ini mengenakan topeng emas gelap yang menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata penghancur dunia yang agung dan tak tertandingi. Lalu, dia melepaskan topeng emas gelap di wajahnya, memperlihatkan wajah mudanya. Orang ini adalah Namo Wentian. Dialah yang mengendalikan gelombang kematian yang mengerikan ini yang dapat memusnahkan segalanya. Dia melihat ke kejauhan. Di sana, itu adalah arah Kyushu Xianyu. Bab 565 Siang Songteng melarikan diri. Gelombang kematian menelan segalanya, dan kemanapun ia lewat, semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Inilah datangnya malapetaka besar, membuat banyak sekali makhluk abadi ketakutan. Dan wilayah abadi utama di Laut Bintang Timur mengetahui semua ini. Mereka ngeri, terkejut, dan ketakutan. Kemudian melihat gelombang kematian dari kejauhan, menyapu semuanya. Melihat pemandangan yang tampaknya menghancurkan dunia ini, mereka bahkan lebih takut hingga membuat kulit kepala mereka mati rasa dan seluruh tubuh mereka gemetar. Desas-desus, kengerian gelombang kematian, di antara ribuan makhluk abadi, tidak ada makhluk abadi yang dapat menahannya. Sekarang, gelombang kematian muncul di Laut Bintang Timur. Maka ini berarti bahwa di Laut Bintang Timur, akan ada malapetaka. Arah gelombang kematian, negeri dongeng itu, dimungkinkan untuk bersembunyi, melarikan diri jika Anda bisa. Tidak dapat bersembunyi, tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat gelombang kematian menyapu negeri dongeng mereka. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil domain abadi, ketika mereka tidak dapat melarikan diri. Anda hanya dapat memilih perlawanan keras. Putus asa ingin melihat apakah mereka berhasil bertahan dari gelombang kematian. Kasihan, saat mereka menghadapi gelombang kematian. Baru saja mendapatkannya. Betapa mengerikannya gelombang kematian ini. Betapa mengerikan. Belum lagi berlama-lama di depan gelombang kematian. Saat gelombang kematian datang, itu lebih seperti menghancurkan orang mati. Langsung menghancurkan alam abadi yang menghadapi dan melawan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyesalinya. Jadi, di masa depan, tidak ada yang abadi dan tidak ada negeri dongeng lagi, jadi pilihlah untuk melawan gelombang kematian. Bersembunyi jika Anda bisa, melarikan diri jika Anda bisa. Tidak dapat melarikan diri, tidak dapat melarikan diri. Maka yang ada hanyalah keputusasaan yang menunggu untuk mati. Hanya setengah jam sebelum gelombang kematian muncul di Laut Bintang Timur. Ada lebih dari 100 alam abadi, besar dan kecil, yang telah ditutupi dan dihancurkan. Asli,
Domain abadi itu memperhatikan situasi domain abadi 9 provinsi. Perhatikan apa yang akan terjadi setelah Xiang Zongteng membawa 5 kaisar semu ke wilayah abadi Kyushu. Dan saat ini, mereka tidak memperhatikan lagi. Sebaliknya, ia teralihkan oleh gelombang kematian yang mengerikan ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, mereka menemukan bahwa gelombang kematian, arahnya, tampaknya berada di pihak wilayah abadi 9 provinsi. Dapat dikatakan, setelah menemukan masalah ini, dapat dikatakan bahwa mereka berdua terkejut dan ketakutan. Bagaimanapun juga, Chen Chang'an, sisa dari jalan iblis, ingin membangkitkan kembali Sang Buddha. Jika keluarga Kaisar Tongxiang tidak dapat menyelesaikan masalah Chen Chang'an, mungkin gelombang kematian ini dapat membantu mereka menyelesaikan masalah Chen Chang'an. Dan, teror gelombang kematian itu mengerikan. Menurut rumor, tidak ada yang mampu melawannya secara langsung. Mereka berpikir bahwa bahkan Chen Chang'an, ketika dia menghadapi gelombang kematian ini, akhirnya adalah satu. Mati, dan Kyushu Xianyu hancur. Di Gunung Feixian, Xiang Zongteng dan 5 Kaisar Zun siap untuk pergi setelah mengunjungi Chen Chang'an. Untuk Xiang Zongteng, kali ini, saya datang ke Gunung Feixian untuk mengunjungi Chen Chang'an, dan itu benar-benar sepadan. Meskipun, aku masih belum bisa melihat seberapa kuat Chen Chang'an, tetapi itu memberi Xiang Zongteng pemahaman yang lebih jelas. Yaitu, kekuatan Chen Chang'an pasti di luar imajinasi mereka. Chen Chang'an memberi mereka perasaan bahwa kekuatan mereka sangat besar dan tak terduga. Jika mereka menyerang wilayah abadi 9 provinsi, mereka pasti akan mati. Tetapi, Xiang Zongteng tidak akan melancarkan serangan di wilayah abadi Kyushu. Karena, mereka telah menerima tanggapan dari Chen Chang'an. Kebangkitan Buddha-Buddha oleh Chen Chang'an memiliki rencananya sendiri, dan tidak akan membawa bencana ke Laut Bintang Timur atau bahkan ribuan orang abadi. Meskipun, apa yang dikatakan Chen Chang'an, apakah itu benar atau salah? Bahkan apa yang dikatakan Chen Chang'an itu salah. Saat ini, Xiang Zongteng dan 5 kaisar semu yang dibawanya bukanlah lawan Chen Chang'an. Masalah ini, atau harus kembali dan memikirkannya dalam jangka panjang. Tetapi tepat ketika Xiang Zongteng dan yang lainnya hendak pergi, Gu Yuan tampak serius dan bergegas ke Gunung Feixian. Bos, ada yang salah. Jalan Chen Chang'an, apa yang terjadi? Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam, dan bahkan dalam suaranya, ada sedikit getaran yang tidak bisa disembunyikan. Bos, dikatakan bahwa gelombang kematian yang dapat memusnahkan segalanya muncul di Laut Bintang Timur, dan sekarang sedang menuju ke wilayah abadi Kyushu. Gelombang kematian, begitu kata-kata Gu Yuan keluar, Xiang Zongteng dan yang lainnya yang hendak pergi terkejut dan mata mereka membelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Gelombang kematian tidak muncul di antara ribuan makhluk abadi selama puluhan ribu tahun. Mengapa gelombang itu muncul di Laut Bintang Timur hari ini? Bahkan suara Xiang Zongteng dipenuhi dengan kekhawatiran yang serius. Setelah semua kengerian gelombang kematian, ini sudah diketahui. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada kekuatan kekaisaran yang sangat tidak beruntung dan menghadapi gelombang kematian. Pada akhirnya, seluruh garis keturunan kekaisaran sepenuhnya musnah oleh gelombang kematian. Sekarang, gelombang kematian benar-benar muncul di Laut Bintang Timur dan datang ke wilayah abadi Kyushu. Xiang Zongteng merasa takut di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak berani tinggal di wilayah abadi Kyushu sejenak, katanya. Pertama, Tuan, gelombang kematian akan datang, kami akan pergi dulu. Tanpa diduga, bahkan Xiang Zongteng membawa 5 kaisar semu. Setelah mendengar bahwa gelombang kematian akan datang, saya sangat takut.
Sekarang saya ingin segera melarikan diri dari wilayah abadi 9 provinsi. Namun Chen Chang'an tidak peduli, dia tidak mengambil hati gelombang kematian itu, mengangguk ringan, dan setuju dengan Xiang Zongteng dan yang lainnya untuk pergi. Xiang Zongteng dan 5 kaisar semu akhirnya menghela napas lega. Tuan, saya minta maaf, gelombang kematian ini terlalu menakutkan. Jika Anda pergi, sudah terlambat. Kemudian, Xiang Zongteng melarikan diri dengan tergesa-gesa bersama 5 kaisar semu. Melihat ini, Chen Chang'an tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Apa gelombang kematian ini, dan bagaimana orang-orang dari garis keturunan kekaisaran bisa takut dan melarikan diri?